Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arusat Voice. Di dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Yesus Kristus, Saksi yang Setia. Wahyu pasal 1 ayat 5 berkata, "Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5 berkata bahwa Tuhan kita adalah saksi yang setia. Roh Kudus secara khusus menyebutkan Tuhan kita adalah saksi yang setia. Saudara-saudari, di dalam kitab Wahyu, Tuhan dengan sengaja memperingatkan gereja-gereja yang tidak setia. Perkara kesetiaan di hadapan Allah lebih penting daripada perkara kesuksesan suatu gereja. Terhadap gerejanya, Allah tidak membicarakan kesuksesan. Terhadap gerejanya, Allah mau gereja setia. Allah mau gereja tidak berbeda dengan Dia. Hari-hari ini banyak orang menaruh perhatian pada kesuksesan luaran dan melupakan kesetiaan batini. Banyak orang datang ke dalam gereja mencari kesuksesan materi, berkat materi yang di dunia, tetapi sebaliknya kesetiaan terhadap Tuhan, hubungan keseharian dengan Tuhan, mereka tidak setia. Berkat materi yang duniawi mau, tetapi kesetiaan batini dengan Tuhan tidak dihiraukan. Jika hati kita tidak setia kepada perkara-perkara Tuhan, meskipun kita memiliki banyak kesuksesan, Tuhan tidak peduli. Kita seharusnya menyelidiki hati kita. Jangan-jangan kita telah berjeripaya dengan sia-sia. Di satu pihak, kita harus ingat bahwa kita bukanlah Tuhan, tetapi kita adalah hamba, dan kita tidak bebas mengerjakan apapun yang kita mau. Di lain pihak, Tuhan yang kita layani adalah setia, dan yang Ia minta hanyalah hati kita yang murni, tidak mendua, setia. Baginya, kesetiaan kita lebih penting daripada kesuksesan kita. Saudara-saudari, Tuhan kita dengan setia bersaksi sampai mati. Dari sudut pandang dunia, Kalvari adalah kegagalannya. Sesungguhnya bukan dia yang gagal, tetapi pangeran dunia yang kalah dan dipermalukan. Sesungguhnya kematian yang luaran itu mudah, tetapi kematian batini sangat-sangatlah sulit. Kita seharusnya bersaksi sampai mati dan mempersaksikan kematian di dalam hidup kita. Tuhan rela dikalahkan secara luaran agar memperoleh realitas kemenangan. Jika ini adalah jalan salib, kemenangan yang sejati, lalu bagaimana dengan kita? Tuhan kita adalah yang menang di atas semuanya. Dia tidak pernah gagal, dan Ia tidak akan pernah gagal. Meskipun Ia mati, Ia adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Tidak ada seorang pun seperti Dia. Karena itu, Dia bukan hanya yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, tetapi juga adalah Dia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena Ia telah bersaksi dengan setia, Ia menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan melaluinya Ia mendapatkan segala sesuatu sebagai warisannya dan menjadi Tuhan bagi yang hidup maupun yang mati. Inilah kemenangannya. Ketika waktunya tiba, Ia akan datang kembali menjadi penguasa atas raja-raja di bumi. Paulus berkata di dalam Filipi pasal 2, Tuhan Yesus sebagai manusia
telah merendahkan dirinya sendiri sampai mati. Karena itu, Allah sangat meninggikan dia. Semua ini berkaitan dengan kesetiaan persona Tuhan Yesus sebagai seorang manusia. Karena ia begitu sempurna sebagai seorang manusia, ia mendapatkan semua janji dan semua karunia yang Allah berikan kepada manusia. Bukan hanya Tuhan kita seperti ini, ia menginginkan kita juga seperti dia sedikitnya dalam 3 hal. Yang pertama, yaitu menjadi saksinya. Yang kedua, memiliki pengharapan beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan yang ketiga, mendambakan memerintah dengannya sebagai raja dalam kekekalan. Apa yang akan ada di masa yang akan datang semuanya tergantung pada masa kini, tergantung saat ini. Jika kita tidak menjadi saksi yang setia, meskipun kita tidak akan kehilangan keselamatan kita, namun kita akan kehilangan kemuliaan untuk memerintah bersama Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Dikaulah Tuhan kami saksi yang setia, dan kesetiaan-Mu lah yang mendapatkan kami. Karena kesetiaan-Mu lah Engkau telah dimahkotai dengan hormat dan mulia. Oh Tuhan, bawalah kami juga setia di dalam hal mengasihi-Mu, sehingga Kau boleh bertambah-tambah di dalam kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.